Oke, terima kasih semuanya udah hadir pada hari ini untuk presentasi mengenai tugas pemrograman web. Nah, perkenalkan ada 4 kelompok kami. Pertama saya Krisna Ciputra dari kelas IT 403. Name-nya nanti akan kami tampilkan. Nah, setelah itu bisa dilanjut ke Mas Bayu. Oke, perkenalkan nama saya Bayu Firmansyah, saya dari IT 403 juga. Nah, kemudian saya kembalikan ke teman saya Sabrina buat perkenalan. Baik, perkenalkan nama saya Sabrina Sumba Wahida dari kelas IT 403 Informatika juga. Selanjutnya Kak Dara. Oke, kayaknya Kak Dara masih gangguan. Oke. Oke, bisa dilanjut Mas Krisna penjelasannya. Oke, mungkin nanti kita akan teruskan lagi. Nah, pertama sebelumnya untuk tugas pemrograman web kami membuat aplikasi web apps hampir mirip sesuai dengan Medium. Nah, fungsinya ini untuk saling sharing tugas antar siswa atau guru dengan guru. Nah, untuk pertama di sini ada beberapa parameter, ada beberapa tampilan untuk login dan register. Kami sebenarnya sudah melakukan register sebelumnya, tapi ini untuk tugas presentasi, jadi kami akan presentasikan cara kita registrasi pada web apps kami ini. Nah, untuk pertama masukkan namanya saja, habis misalnya nama saya John, habis itu John email saya. Setelah itu masukkan contoh password. Nah, kalau misalnya sebenarnya kami bisa menambahkan fitur verifikasi online sesuai dengan pada umumnya verifikasinya berupa verifikasi email lewat Gmail atau email yang kita daftarkan. Nah, berikut tampilan asli web admin dari kelompok kami. Nah, untuk selanjutnya bisa saya lempar ke Mbak Dara atau Mas Bayu. Mungkin Kak Dara dulu. Oke, saya stop sharing. Baik, sebelum itu perkenalkan nama saya Dara Naila Iksan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai halaman utamanya. Di website ini ada berbagai artikel dan di sini kita bisa lihat artikelnya ada kolom komentar, di mana di sini kita bisa berkomentar untuk berdiskusi. Kemudian bisa dilihat juga gambar artikelnya, judulnya, dan penjelasan mengenai artikel ini. Baik. Mungkin bisa Dan disimulasikan buat komentar, Kak Dara. Okay. Misalkan contohnya ini. Di sini ada setelah saya submit komennya ada di sini. Kemudian hasil komennya itu bisa dilihat di sini. Dan mungkin itu saja dari saya. Oke, mungkin boleh dilanjut Mbak Sabrina buat bikin artikelnya. Ya baik, izin share screen. Jadi di sini untuk
bagian login form bisa memasukkan nama email yang sudah register. Saya menggunakan nama email saya sendiri, kemudian yang berikut adalah tampilan untuk bagian dashboard dari tampilan user atau bagian user biasa. Kemudian kita bisa coba untuk menuliskan artikel pada bagian dashboard artikel, kemudian klik tambah, kemudian menampilkan judul. Misalnya saya ingin membuat artikel terkait pengertian dari dashboard. Kemudian bisa memilih bagian untuk memilih gambarnya. Kemudian menuliskan isi kontennya di dashboard. Kemudian untuk menyimpan bisa klik pada button simpan. Nah, berikut tampilan saat artikelnya sudah bisa. Cuman di sini yang perlu diperhatikan bahwa artikelnya itu masih dalam status draft. Kenapa? Karena saya masuk sebagai user biasa. Nah, nanti artikel ini bisa publish jika sudah diberikan approval oleh user admin. Jadi saya cukup. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Bayu terkait bagian admin atau approval-nya. Oke, thank you Kak Sabrina. Nah, jadi di sini saya akan login sebagai admin, di mana admin ini memiliki kendali penuh terhadap konten-konten atau artikel yang diterbitkan. Di dashboard admin ada menu terkait dashboard kayak total unggahan postingan, total pengunjung harian. Nah, kemudian ada data pengguna juga. Ini yang tadi udah daftar. Ada Kak Sabrina, ada Kak John. Nah, di bagian artikel ke sini nanti akan muncul nih daftar-daftar artikel yang sudah dibuat oleh user. Nah, sebelumnya Kak Sabrina udah membuat artikel terkait pengertian QR code. Nah, kita bisa lihat nih di edit. Nah, kontennya seperti ini. Nah, caranya biar bisa dia tampil di halaman utama, itu statusnya harus diubah dulu menjadi publish. Nah, karena defaultnya adalah draft, nanti admin akan melakukan approval. Jadi dengan cara mengupdate statusnya, dengan mengubah ke status published. Nah, semisal kita simpan, alhasil nanti datanya akan muncul di bagian sini, pengertian dari QR code. Ini adalah konten dari Kak Sabrina, semisal statusnya nanti saya update menjadi draft, harusnya dia akan hilang dari halaman utama artikelnya. Saya balik. Nah, dia akan hilang seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu fitur dari aplikasi kita terkait pembelajaran. Mungkin dari saya udah saya cukupkan, saya kembalikan lagi ke Kak Krisna. Terima kasih Mas Bayu, Mbak Sabrina, Mbak Dara atas kehadirannya pada presentasi kali ini. Nah, untuk kesimpulan dari presentasi kali ini sebenarnya fitur-fitur WebS yang ada pada aplikasi yang kita beri nama Medion ini fungsinya untuk saling sharing antara mahasiswa dan guru. Nah, guru wajib untuk memverifikasi apakah artikel tersebut benar. Nanti akan bisa dipublish oleh yang bertanggung jawab untuk mempublish. Nah, untuk kesimpulannya mungkin itu saja. Jika ada kurangnya dari kelompok kami, mohon maaf. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau ditambahkan, silahkan. Oke. Dari saya cukup. Oke, mungkin sudah cukup dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Oke, terima kasih semua. Oke.